ulama NU, Tanfidia pelaksana NU, DP Ansor pemuda NU, Fatayat pemudi NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang kami muliakan, malam hari ini dengan bersyukur kehadirat Allah atas inayah dan taufiknya, alhamdulillah kita dapat hadir di Masjid Sunda Kelapa untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian agama Islam, dan dilanjutkan insyaallah dengan sholat isya berjamaah. Kita berharap semoga segala aktivitas yang kita laksanakan senantiasa mendapat bimbingan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita mengkaji secara mendalam tentang iman kita, maka hal itu tidak akan lepas dari keyakinan yang sangat kuat dan teguh dalam diri kita. Karena itu iman mencakup tiga hal. Yang pertama adalah i'tiqadun bil qalb, meyakini di dalam hati kita. Belum cukup hanya yakin dalam hati, karena nanti orang lain nggak tahu apakah kita seorang muslim atau bukan. Maka perlu wa iqrarum bil lisan, mengikrarkan dengan lisan bahwa kita seorang mukmin, kita seorang muslim, dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak dan ibu sekalian, belum cukup sampai di situ. Harus dilanjutkan yang ketiga, wa amalun bil arkan, melaksanakan iman kita tadi, keyakinan kita pada Allah tadi dalam perilaku sehari-hari. Bohong kalau kita beriman tapi tidak beribadah. Kita beriman tapi tidak beramal soleh, itu imannya bohong. Karena itu para jamaah sekalian, bapak dan ibu-ibu, keyakinan merupakan suatu hal yang harus kita tanamkan dengan teguh dalam kalbu kita. Maka bagaimanakah keyakinan itu para jamaah sekalian? Al-yaqinu alladzi la yuzalu bisyak. Keyakinan adalah sesuatu yang diyakini, yang tidak dapat dikalahkan oleh keraguan-keraguan. Maka Imam Al-Ghazali mengartikan yakin itu, kata beliau, seperti kita meyakini bahwa 3 lebih sedikit dari 10. Itu yakinnya nggak ada ragu-ragu. 3 lebih sedikit dari 10. Itu nggak bisa dirubah. Meskipun ada orang datang ke kita, orang itu bisa jalan di atas air, mungkin orang itu bisa terbang, atau orang itu bisa berjalan di atas api, dia mengatakan 10 lebih sedikit dari 3, nggak bisa. Tetap kita tolak. Ini yang disebut yakin, Pak. Nggak ada sedikit pun ruangan di dalam kalbu kita untuk keraguan-raguan. Maka para jamaah sekalian, perhatikan ketika
umat Islam menghadapi pasukan musuh disebut perang Ahzab yang luar biasa. Ahzab itu artinya dari kata hizbun, partai-partai atau sekutu. Semua kabilah-kabilah Arab bersatu untuk menyerbu umat Islam di Madinah yang jumlahnya sangat terbatas. Waktu pasukan itu sudah bergerak dari berbagai kota menuju Madinah, dan mereka membangun barak militer di luar kota Madinah. Para jamaah sekalian, banyak sekali isu-isu, berita-berita yang membuat kecut orang-orang yang keyakinannya nggak kuat. Tetapi orang-orang yang keyakinannya seperti tadi, yang la yuzalu bisyak, tidak akan dipengaruhi oleh keraguan-raguan, nggak ada sedikit pun dalam hati kita, nggak ada ruangan untuk ragu-ragu. Maka ditegaskan Al-Quran, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika orang-orang mukmin melihat pasukan tentara sekutu Ahzab yang membangun barak militer di luar kota Madinah, luar biasa kuatannya, baik dari segi jumlah maupun senjata yang mereka gunakan, sama sekali tidak membuat kaum muslimin yang beriman, yang sudah dibina oleh Nabi selama bertahun-tahun, sedikit pun mereka enggak ragu. Mereka malah mengatakan, qulu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Mereka menghadap itu malah menjawab, mereka menyatakan, mengikrarkan, inilah apa yang telah Allah janjikan dan Rasul. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan sungguh benar janji Allah dan Rasulnya itu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidaklah menambah mereka tentang pasukan yang amat kuat yang akan menghancurkan mereka itu, kecuali iman mereka bertambah dan kepasrahan mereka pada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Inilah para jamaah sekalian yang disebut yakin. Enggak pernah ada keraguan. Sampai pun dia menghadapi musuh, dia malah mengatakan inilah janji Allah, dan janji Allah pasti benar. Maka semua itu tidak menambahkan pada mereka kecuali keimanan dan penyerahan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, biqalbin salim, dengan hati yang pasrah. Kemudian dalam ayat yang lain ditegaskan, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya orang-orang yang telah mendapatkan provokasi, ya, telah mendapatkan isu-isu yang disebarkan oleh manusia, innan nasa qad jama'u lakum, itulah provokasi yang disampaikan pada kaum muslimin, bahwa sungguhnya manusia telah berkumpul dalam jumlah besar untuk menghancurkan kamu. Fakhshawhum, dan mereka menakut-nakuti, menteror mental mereka, menteror kepribadian mereka. Fakhshawhum, tapi apa? Fazadahum iman. Justru semua itu menambahkan kaum muslimin, para sahabat Nabi, bertambah imannya. Apa mereka katakan? Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka mengatakan dengan tegas, Allah yang mencukupi kami, dan dialah sebaik-baik pelindung. Enggak pernah takut. Dia mengatakan Allah yang mencukupi kami, dan dia sebaik-baik pelindung kami. Enggak ada perlindungan yang lain selain Allah. Maaf Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira yang melindungi kita siapa kira-kira? Apa Ibu yakin kalau berlindung pada polisi? Ya. Polisi, kapan ketemu polisi kita? Nggak ada. Allah yang melindungi kita, Ibu. Maaf Bapak, Ibu, itu saya lihat di perkampungan yang padat, orang rumahnya di samping kali, Pak. Nggak ada itu
pagar nggak ada. Langsung bukan dari halaman rumah, bukan. Dari pintu rumah langsung kali. Anak kecil berlari-lari depan rumah. Nggak ada yang masuk kali. Dijaga oleh malaikat. Kalau nggak dijaga, nah ini ya itu, maka dikatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Bapak dan Ibu sekalian, ini kalimat yang singkat tapi sangat luhur dan sangat mulia. Nabiullah Ibrahim ketika beliau diikat, dilempar ke dalam api yang menyala-nyala oleh Namrud. Maaf Bapak dan Ibu sekalian, saking besarnya api, dari jarak sekian meter itu udah panas. Mungkin Bapak dan Ibu nggak pernah tahu orang membakar bata ya. Saya waktu kecil sering. Orang membakar bata itu saking panasnya, dari jauh sudah panas. Nah, inilah api yang disediakan untuk Ibrahim itu dari jauh sudah panas. Sehingga mereka bingung bagaimana melempar Ibrahim. Akhirnya mereka ikat Ibrahim dengan tali, kemudian diputar, dibelandring, masuk ke tengah-tengah api. Apa yang beliau baca? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah berfirman, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Begitu apinya habis, dari dalam, para jamaah sekalian, abu muncul Ibrahim dalam keadaan sehat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Luar biasa ini, Ibu. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Maka mereka kembali dengan memperoleh nikmat dari Allah, wa fadlin, dan karunia-Nya. Lam yamsashum su', mereka sama sekali tidak tertimpa oleh keburukan, oleh sesuatu yang mencelakakan. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keriduan Allah. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah memiliki karunia yang sangat agung. Jadi mereka kembali dengan memperoleh nikmat rahmat dari Allah dan memperoleh keriduannya. Keriduan Allah ini yang paling tinggi, Bapak. Saya pernah ceritakan pada pengajian saya yang lalu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh ahli surga. Kumpul semua ahli surga, Ibu. Begitu mereka berkumpul, Bapak dan Ibu sekalian, ditanya oleh Allah, ya ibadi hal raditum bi jannati. Wahai hamba-hambaku, apakah kalian puas dengan surgaku ini? Ditanya Ibu. Mereka menjawab, ya Rabb, kaifa ma ardu, bagaimana aku tidak puas ya Allah, semua ada. Keinginanku yang baru terbetik dalam hatiku sudah tersedia. Kami merasa sangat puas ya Allah. Para jamaah sekalian, kemudian Allah bertanya pada mereka, maukah kalian memperoleh suatu karunia yang lebih mulia, lebih tinggi dari surga ini? Semua terdiam, Ibu, menunduk, gak ada yang berenjak. Ditanya oleh Allah lagi, maukah kamu sekalian menerima sesuatu karunia yang lebih mulia dan lebih tinggi dari surga ini? Semua dia. Setelah 3 kali ditanya, mereka jawab, ya Rabb, wahai Tuhan kami nggak bisa bayangkan ada sesuatu yang lebih tinggi dari surga ini. Nggak bisa. Jadi nggak terbayang, Pak, sesuatu yang lebih indah, lebih mulia, lebih agung dari surga. Nggak bisa dibayangkan oleh mereka. Kemudian saudara sekalian, Allah menyampaikan pada mereka,
aku sertakan pada kamu sekalian ridwani, keriduanku, fala ashotu abada, aku liputi kamu sekalian dengan keriduanku, maka aku tidak akan murka untuk selama-lamanya. Lebih tinggi ya, keriduan Allah lebih tinggi dari syurga. Masya Allah para jemaah sekalian. Maka di sini wattaba'u ridwanallah, mereka mengikuti jejak jalan menuju keriduan Allah. Dan Allah memiliki karunia yang sangat agung. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kamu setelah yakin, kita tawakal kepada Tuhan yang Maha Hidup, alladzi la yamut, yang tidak pernah mati. Ya. Semua makhluk mati, semua makhluk hidup mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Allah tidak mati dan tidak pernah mati. Ayat lain menegaskan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan terhadap Allah hendaklah bertawakal orang-orang mukmin. Kita semua bertawakalnya pada Allah. Gak bisa ada orang mengamankan kita, kita menjadi aman, gak bisa. Allah, maaf ya Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana Allah mengamankan kita Pak? Dengan cara yang luar biasa. Saya ambil contoh Bapak dan Ibu, ada orang yang sudah ditentukan oleh penguasa yang sangat otoriter bahwa si A harus dihabisi. Nah, dari sekian orang yang ditugaskan oleh penguasa yang otoriter itu, ada lebih dari 30 orang. Itu orang pengikut-pengikut setianya yang luar biasa. Yang kalau penguasanya mengatakan langit itu kuning, dia mengatakan kuning. Gitu kira-kira. Satu taat. Tapi maaf Bapak, dari sekian puluh orang itu ada satu orang yang mau mengambil resiko yang sangat berat. Orang inilah yang menginformasikan kepada si A itu. Setiap ada rapat rahasia, awas, jangan lewat situ. Pada si A tadi Pak, awas, jangan diberitahu terus. Padahal ini Pak, kalau ketahuan bosnya, oh dia dulu yang dihabisin Pak. Tapi itulah Allah menggerakkan hati salah seorang hambanya untuk melindungi salah seorang makhluknya juga, hambanya juga, melalui iradah dari Allah, sehingga hati orang itu ya condong untuk melindungi dia, menyelamatkan. Luar biasa. Jadi Allah kalau misalnya ada tentara, ibu-ibu, bapak-bapak mengatakan, "You jangan takut, saya jamin keamanan." Kira-kira kita ya, apa tahu kalau dia ada perampok ke rumah kita, dia tahu? Nggak pernah tahu, dia orang tempatnya juga jauh. Maka ini para jemaah sekalian, tawakkal 'ala Allah. Allah menjaga kita. Bapak dan Ibu serta para jamaah sekalian, Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, seorang pujangga Mesir, pernah meneliti di ladang-ladang di Mesir. Itu mereka biasa bertanam jeruk, ada sayuran. Ada seorang petani tertidur
Saking capeknya, siang hari habis makan tidur, lelap tidur. Itu ada kalajengking besar, Pak. Jadi Arab itu kalajengking itu besar. Ya, kalau menyengat itu orang bisa pingsan, besar sekali. Kalau kita kan kecil, besar. Kalajengking itu terus mendekat petani yang sedang tidur itu. Maaf para jamaah sekalian, sebelum sampai kepada orang yang lagi tidur itu, tiba-tiba ada ular sawah menerkam kalajengking tadi, Pak. Setelah kalajengkingnya diterkam, ular sawah ini akan mematok petani yang lagi tidur tadi. Oh, dia mendekati. Sebelum sampai kepada petani yang tidur tadi, tiba-tiba ada burung yang mematok ular itu, dipawat. Ini perlindungan Allah. Yang si petani sih nggak tahu menahu, pokoknya dia tidur nyenyak aja. Padahal ada peristiwa yang mengerikan sebetulnya. Ya, inilah. Termasuk badan kita, Pak, ada apa namanya? Zat imunisasi yang membuat kita menolak penyakit. Kalau nggak ada daya tahan tubuh kita habis, kita mau penyakit banyak ini, Pak, di sini. Tapi ada daya tahan. Itu semua adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat lain tegaskan, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah yang akan mencukupi dia. Dijamin oleh Allah, enggak akan kekurangan. Hasbuhu ay kafihi. Allah lah yang akan mencukupi orang itu. Kemudian ditegaskan dalam sifat orang-orang mukmin, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu apabila disebutkan asma Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar karena merasakan keagungan Allah tadi. Wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan alaihim atas mereka ayatuhu, ayat-ayatnya, zadathum imana, iman mereka semakin bertambah. Disebut asma Allah, dia bergetar merasakan keagungan Allah yang luar biasa. Dibacakan ayat-ayatnya, dia akan bertambah iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Tuhan mereka berserah diri. Bapak, ibu-ibu dan para jamaah, itulah beberapa ayat Al-Quran yang menegaskan kita supaya yakin, seyakin-yakinnya, tidak boleh ada keraguan, dan kemudian kita bertawakal. Kemudian keterangan-keterangan hadis banyak juga menjelaskan lebih jauh tentang ayat-ayat yang kami baca tadi. Di antaranya an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, qala, dia menuturkan, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, uridat alayyal umam, ditampakkan padaku bangsa-bangsa terdahulu. Jadi bangsa-bangsa dulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, tampakkan pada Nabi. Fara'aitun nabiyya, maka aku jumpai ada seorang nabi, wa ma'hur ruhaid, dan rombongan jamaahnya kurang dari 10 orang. Jamaahnya ada 8 atau 9, kurang dari 10 orang. Ar-ruhaid, ruhaid jam'u rahtin, rombongan yang jumlahnya kurang dari 10, itu disebut ruhaid lepas arti. Ya, satu nabi ada pengikutnya, umatnya itu kurang dari 10 orang. Wan nabiyya, dan ada seorang nabi yang ma'ahur rajul war rajulani, ada seorang nabi yang pengikutnya cuma satu.
Ada yang cuma 2 orang. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahad. Dan beliau menjumpai nabi yang tidak ada pengikutnya seorang pun, Pak. Enggak ada pengikutnya, sama sendirian dia. Idrufi ali sawadun azim. Tiba-tiba ditampakkan padaku ada serombongan besar jumlah. Rombongan manusia, Pak, jumlahnya banyak sekali. Sawadun azim. Ya. Ada kalimat fa'alaika bis-sawadil a'zam, kata Nabi. Kalau kamu jumpai dalam masyarakat umat Islam ini perpecahan-perpecahan, ya, perdebatan-perdebatan yang enggak ada ujung pangkalnya, perselisihan-perselisihan, fa'alaika bis-sawadil a'zam, maka ikutilah olehmu mayoritas umat Islam. Itu pegangan kita, Pak. Ya, kalau kita banyak berselisih, udah pokoknya bergabunglah dengan mayoritas umat Islam. Mainstreamnya, ya, mainstreamnya umat Islam. Kalau di Indonesia ini mainstreamnya NU dan Muhammadiyah, mainstreamnya, ya, kelompok terbesar. Nanti ada organisasi lain, itu afiliasinya ke situ, Pak, 2 itu. Misalnya Al-Wasliyah itu berarti dekatnya ke NU, ya. Misalnya Persis dekatnya ke Muhammadiyah, ya gitu ya. Al-Irsyad dekatnya ke Muhammadiyah. Matlaul Anwar dekatnya ke NU, itu pokoknya 2 itu. Di Indonesia, di negeri lain ya. Itu yang disebut as-sawadul a'zam. Ya, kelompok terbanyak, kelompok mayoritas. Nah, kata Nabi, kalau kamu jumpai perselisihan di tengah-tengah masyarakat kamu, sudah kamu bergabung saja kelompok. Fadhanantu annahum ummati. Kata Nabi, saya mengira itu serombongan orang yang jumlahnya banyak itu, beliau mengira itu umatku, kata Nabi. Ya, dikira oleh Nabi. Faqila li, tiba-tiba dikatakan padaku, kata Nabi, hadza Musa wa qaumuhu. Oh, ini adalah umat Musa dan kaumnya.